Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan tentang manajemen koalisi. Perkenalkan, nama saya Eki Damarukmana. Nama saya Afrizal Fauzan Fatah. Nama saya Hayin Zakia Putri. Nama saya Humaydi Gilang Pratama. Baik, kita akan langsung masuk ke sesi materi. Tunjuk. Di sini ada hash. Salah satu fungsi hash adalah akan mendistribusikan data secara merata ke dalam berkas. Jika tujuan tersebut tidak tercapai, salah satu strategi yang bisa diambil adalah mengkombinasikan beberapa fungsi sederhana dalam satu aplikasi. Beberapa cara yang dapat ditempuh untuk mereduksi kolisi adalah mengganti fungsi hashing atau dengan mereduksi faktor packing. Yang selanjutnya ada faktor packing suatu berkas adalah perbandingan atau rasio antara jumlah rekaman yang disimpan dalam berkas dengan kapasitas berkas. Rumus faktor packing adalah jumlah rekaman yang disimpan dibagi jumlah total lokasi penyimpanan. Faktor packing atau sinonim dengan densitas packing atau faktor loading mengukur utilitas penyimpanan. Faktor packing berbanding lurus dengan jumlah kolisi. Jika nilai packing faktor meningkat, maka kolisi akan lebih sering terjadi. Jika faktor packing diperkecil, maka diperlukan ruang yang lebih luas dan ini mahal. Tetapi dengan demikian, kemungkinan untuk kolisi menjadi berkurang atau dengan kata lain meningkatkan kinerja. Hubungan antara jumlah kolisi dengan tempat penyimpanan dapat diilustrasikan dengan grafik berikut. Selanjutnya ada resolusi kolisi, yaitu mengubah fungsi hashing atau mengubah faktor packing akan dapat mengurangi jumlah kolisi, akan tetapi pada umumnya tidak akan mengeliminasi kolisi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu prosedur untuk menempatkan sinonimnya ke posisi lain bila kolisi memang benar terjadi. Salah satu penyelesaian yang dapat dilakukan adalah memberikan penunjuk pada lokasi rekaman sinonim. Bila terjadi sinonim jamak pada suatu home address tertentu, akan dibentuk rantai rekaman sinonim. Yang selanjutnya ada tujuan utama metode resolusi kolisi. Menempatkan rekaman sinonim pada suatu lokasi yang butuh probe tambahan yang minimum dari home address rekaman tersebut. Probe adalah akses ke lokasi yang berbeda. Metode resolusi kolusi. A. Ada closed hashing. B. LISCH dan EISCH. C. Progressive overflow. D. Penggunaan buckets. E. Pembagian linear. Closed hashing adalah metode resolusi yang menggunakan petunjuk untuk menghubungkan elemen-elemen dari sebuah rantai sinonim. Closed hashing terjadi bila terdapat usaha untuk menyisipkan sebuah rekaman dengan home address yang sudah diokupasi oleh rekaman dari rantai yang memiliki home address yang berbeda. Algoritma untuk closed hashing adalah sebagai berikut. 1. Lakukan hashing pada semua kunci rekaman yang akan disisipkan untuk mendapatkan home address atau calon address yang mungkin akan ditempati oleh rekaman-rekaman tersebut. 2. Jika home address kosong, sisipkan rekaman pada lokasi tersebut. Jika rekaman ternyata kembar, akhiri program dengan pesan rekaman kembar. Jika tidak, ada terbagi 3 cara, yaitu cara pertama, cari lokasi terakhir rantai sinonim dengan mengikuti petunjuk pada medan penghubung sampai menemukan simbol ini yang menandakan akhir dari rantai. Yang kedua, cari lokasi paling bawah dalam berkas atau memiliki alamat paling besar. Jika tidak ditemukan, akhiri program dengan pesan berkas penuh.
Yang ketiga, sisipkan rekaman ke dalam lokasi yang kosong yang sudah teridentifikasi dan atur medan penghubung rekaman terakhir dalam rantai sinonim agar menunjuk ke lokasi rekaman yang baru saja disisipkan. Yang kedua, B, yaitu LISCH dan EISCH. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mengurangi kolisi pada rantai sinonim sehingga mengurangi prop pembacaan dan akhirnya meningkatkan kinerja. Mengorganisasi berkas dengan atau tanpa overflow. Menghubungkan item yang terkolisi ke dalam rantai. Memilih lokasi yang belum ada penghuninya. Kolisi mungkin dapat direduksi dengan memodifikasi organisasi berkas. Cara pertama adalah dengan memisahkan antara area untuk data prima dengan area untuk data overflow, sehingga memiliki bentuk sebagai berikut. Seperti ini. Next. Area primer adalah ruang alamat yang cocok dengan fungsi hash. Overflow atau seller adalah area yang hanya berisi rekaman-rekaman yang sinonim. Faktor alamat adalah perbandingan antara area primer dengan ukuran total berkas, yaitu faktor alamat sama dengan area primer per ukuran total berkas. LISCH Lead Insertion Standard Coalesced Hashing, algoritma yang diimplementasikan pada coalesced hashing sebagaimana dilakukan sebelumnya disebut Lead Insertion Standard Coalesced Hashing atau LISCH karena rekaman yang baru disisipkan pada akhir rantai sinonim. Kata standar memiliki arti tidak adanya selar. Varian dari algoritma tersebut adalah LISCH atau Lead Insertion Standard Coalesced Hashing. H. Early Insertion Standard Coalesced Hashing. Teknik lain untuk meningkatkan kinerja prop pembacaan kembali adalah dengan melakukan variasi penempatan posisi. Varian H ini menyisipkan rekaman baru pada posisi rantai sinonim tepat sesudah rekaman yang disimpan pada home address. Medan penghubung yang berada pada home address diarahkan ke rekaman yang baru saja disimpan. Progressive overflow. Kerugian utama penggunaan coalesced hashing adalah diperlukannya penyimpanan tambahan untuk medan penghubung. Bila penyimpanan tambahan tersebut tidak tersedia, maka penghubung yang sifatnya fisik tidak tersedia, sehingga perlu dipertimbangkan teknik resolusi kolisi yang menggunakan konversi untuk menentukan kemana selanjutnya rekaman harus dicari. Salah satu konversi yang sederhana adalah penggunaan overflow yang progresif atau probing secara linear. Sesuai namanya, bila lokasi yang akan ditempati telah terisi, maka lokasi selanjutnya dilihat apakah masih belum terisi. Secara progresif, lokasi selanjutnya di overflow. Memiliki struktur yang melingkar dengan lokasi pertama berada tepat sesudah lokasi terakhir. Pencarian dilanjutkan sampai ditemukan slot yang kosong atau sampai ditemukan home address rekaman untuk kedua kalinya, menandakan bahwa berkas telah penuh. Penggunaan bucket. Dalam diskusi mengenai prosedur resolusi kolisi, diasumsikan bahwa hanya sebuah rekaman saja yang dapat disimpan pada sebuah alamat penyimpanan. Jumlah pengaksesan dapat direduksi dengan meletakkan lebih dari satu rekaman pada satu alamat penyimpanan. Kemungkinan tersebut dapat direalisir bila digunakan sistem buckets, disebut juga blok atau halaman. Jadi, bucket dapat didefinisikan sebagai unit penyimpanan yang berada di antara rekaman dengan berkas.
Juga sebuah unit dengan informasi yang dapat diakses dan dipindahkan antar peralatan penyimpanan. Jumlah rekaman yang dapat diletakkan pada satu bucket disebut faktor blocking. Jika faktor blocking meningkat, jumlah akses terhadap penyimpanan akan mengecil karena beberapa rekaman yang berkolisi dapat disimpan dalam satu alamat yang sama. Pembagian linier, resolusi kolisi dengan teknik pembagian linier merupakan varian dari progressive overflow. Kalau ada progressive overflow, increment untuk menuju ke lokasi berikutnya adalah konstan 1. Maka pada pembagian linier digunakan increment yang bersifat variabel. Tujuan increment yang variabel adalah mereduksi pengklusteran sekunder yang terjadi pada progressive overflow, sehingga jumlah prop untuk pembacaan kembali juga berkurang. Pengklusteran sekunder akan terjadi pada skema hashing dengan fungsi increment yang berupa konstanta atau yang hanya bergantung pada home address rekaman. Dari semua metode hashing yang telah dibahas, hanya progressive overflow yang memiliki kemungkinan terjadinya pengklusteran sekunder. Pada pembagian linear, increment merupakan fungsi dari kunci yang akan disisipkan. Fungsi tersebut dapat juga disebut fungsi hashing. Fungsi hashing lain karena fungsi tersebut digunakan untuk mengkonversi kunci menjadi sebuah increment. Untuk alasan tersebut, maka pembagian linear dapat dikelompokkan sebagai metode resolusi kolisi dengan hashing ganda. Meningkat pertama dilakukan hash untuk menentukan home address menggunakan fungsi H1 dan kedua untuk mendapatkan increment menggunakan fungsi H2. Terdapat dua alternatif berbentuk H2, yaitu H2 sama dengan pembagian atau kunci garis miring P modulus P atau H2 kunci modulus P min 2 plus 1. P merupakan bilangan primer dari ukuran berkas. Kedua fungsi hashing akan menghasilkan variabel increment dalam cakupan ruang alamat. Tidak seperti rantai coalesced, sinonim pada pembagian linear umumnya tidak berada pada rantai probe yang sama. Jika R1, R2, dan R3 adalah sinonim pada home address H, seperti pada bagian di berikut ini, R2 dan R3 biasanya memiliki increment yang berbeda. Mengingat increment merupakan fungsi kunci yang akan disisipkan. Karena increment yang berbeda, maka pengklusteran sekunder dapat diredukasi. Ini adalah gambarnya. Lalu ada algoritma untuk metode resolusi kolisi dengan pembagian linear adalah 1. Hash kunci yang akan disisipkan ke dalam berkas untuk memperoleh home address untuk menyimpan rekaman. 2. Jika home address kosong, sisipkan rekaman ke dalam lokasi tersebut. Jika tidak, maka A. Tentukan increment dengan menghitung hasil bagi kunci dengan ukuran berkas. Jika hasilnya 0, maka incrementnya 1. B. Beri harga awal pencacah untuk perhitungan lokasi yang akan dicari dengan 1. C. Selama jumlah lokasi yang dicari lebih kecil dari ukuran berkas, maka 1. Hitung alamat yang akan dicari berikutnya dengan menambahkan increment terhadap alamat terakhir dan kemudian cari modulusnya terhadap ukuran berkas. Jika alamat tersebut tidak ada yang menempati, maka sisipkan rekaman serta akhiri penyisipan dengan sukses. 3. Jika rekaman yang menempati memiliki kunci yang sama dengan yang akan disisipkan, akhiri proses dengan pesan rekaman double. 4. Tambahkan 1 pada pencacah pencarian lokasi. Dan yang D, akhiri proses dengan pesan berkas penuh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.